Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Kiamun Channel rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang isim yang ditinjau dari jenisnya. Jadi jenis isim itu ada dua. Yang pertama mudzakkar atau kita sebut berjenis laki-laki. Kedua muannats, yaitu berjenis perempuan. Jadi bukan hanya manusia saja yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, tetapi benda pun bisa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dia laki-laki disebut mudzakkar, kalau dia perempuan disebut muannats. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwasanya isim itu mudzakkar atau muannats? Kalau mudzakkar itu tidak ada ta' marbuthahnya. Contoh kalimat babun pintu, qalamun pulpen, kitabun buku. Kalimat ini tidak ada ta' marbuthahnya. Sementara muannats itu ada ta' marbuthahnya. Contohnya saburatun, papan tulis, mimsahatun, penghapus, miknasatun, sapu. Nah, pada lafaz terakhir saburatun itu ta marbuthahnya ada. Kemudian lafaz terakhir mimsahatun ada ta marbuthahnya. Kemudian pada lafaz terakhir miknasatun itu ada ta marbuthahnya. Nah, adanya ta marbuthah ini pada kalimat maka menunjukkan kalimat ini adalah isimnya muannats. Adapun mudzakkar dan muannats barusan adalah mudzakkar lafzi dan muannats lafzi. Nah, kenapa disebut mudzakkar lafzi atau muannats lafzi? Karena dilihat dari lafaznya. Kalau mudzakkar itu tidak ada ta' marbuthahnya, sementara muannats itu ada ta marbuthahnya. Disebutkan mudzakkar lafzi karena secara lafaz babun itu laki-laki karena tidak ada ta marbuthahnya. Kemudian saburatun disebut muannats lafzi karena ada ta marbuthahnya. Nah, jadi ini laki-laki dan perempuan bukan dilihat dari jenis kelaminnya, akan tetapi dilihat dari segi lafaznya. Kemudian ada juga muzakkar hakiki dan muannats hakiki. Nah, muzakkar hakiki dan muannats hakiki ini dilihat dari jenis kelaminnya, dilihat dari orangnya, dari zatiahnya. Meskipun secara lafaz itu bertentangan dengan hakikinya. Contoh muzakkar Tolha, ini nama orang, Abu Hurairah nama orang juga, Maisarah ini nama orang. Ketiga ini adalah nama orang laki-laki. Secara lafaz ini muannats karena ada ta marbuthahnya. Tolha, Abu Hurairah, Maisarah ada ta marbuthahnya. Namun karena dilihat dari hakikinya ini bukanlah perempuan melainkan ketiga lafaz ini adalah laki-laki, maka disebut mudzakkar hakiki. Begitu juga dengan muannats hakiki, yaitu Hindun, Maryam, Zainab. Ketiga ini adalah muannats hakiki karena kalau dilihat secara zatiah ini adalah perempuan meskipun bertentangan dengan lafaz. Karena kalau muannats itu mesti punya ta marbuthah, sementara Hindun, Maryam, Zainab tidak memiliki ta marbuthah. Nah, secara lafziah mereka ini muzakkar ya, tapi secara hakikinya mereka ini adalah muannats. Maka yang pasnya ini disebut adalah muzakkar hakiki dan muannats hakiki. Kemudian ada disebut muzakkar majazi dan muannats majazi. Nah, contohnya kalau mudzakkar qamarun artinya bulan.
Sementara muannats yaitu syamsun, artinya matahari. Nah, dari mana bisa kita ketahui kalau qamarun ini muzakkar? Nah, kalau secara lafaz qamarun ini adalah muzakkar karena tidak ada tamarrutohnya. Nah, sementara syamsun yang artinya matahari, kenapa bisa muannas? Sementara pertama dia tidak punya lafaz tamarbutoh. Tidak ada syamsyatun ya, tamarbutoh, tapi syamsun tidak punya tamarbutoh. Seharusnya dia ini adalah muzakkar, tapi kenapa masuk kategori muannas? Kedua kalau dia muannas hakiki, mesti dia ini secara zatnya dia perempuan, seperti nama Hindun, Maryam, Zainab. Nah, tapi kenapa dia masuk kategori muannas dan kita sebut muannas majazi? Nah, karena lafaz samsun itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai muannas. Nah, ini satu bukti bahwasanya syamsun atau matahari adalah muannas. Kita baca surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Kita fokus kepada tajri dan laha. Tajri ini adalah muannas ghaibah, yang mana marji'nya adalah hiya, kembali ke syamsu. Hiya ini menunjukkan bahwasanya itu adalah muannas. Kemudian laha itu dhamir muannas ghaibah, hanya kembali ke syamsu, menandakan bahwasanya syamsun adalah muannas, dan muannasnya bukan lafzi dan bukan juga hakiki, melainkan ulama sebutkan sebagai muannas majazi. Sekiranya kalau syamsun itu adalah muzakkar, maka ayatnya seperti ini. Wasyamsu yajri limustaqarril lahu. Namun melainkan tidak seperti itu, menggunakan tajri dan laha. Sementara lafaz qamarun yang artinya bulan, dia bisa disebut muzakkar lafzi karena secara lafaz dia tidak ada tamarbutohnya, dan dia juga bisa disebut muzakkar majazi karena disebutkan dalam Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, dan seterusnya. Di sini kita fokus kepada dhamir hu qaddarnahu, yaitu dhamir muzakkar ghaib, yang menandakan bahwa qamar itu adalah muzakkar. Dan sekiranya kalau qamarun itu adalah muannas, maka ayatnya seperti ini. Wal qamaru qaddarnaha manazila. Tapi tidaklah demikian. Kemudian sebagai tambahan untuk tanda-tanda muannas, ada alif maksuro, contohnya sugoro yang terkecil, kubro yang terbesar. Kemudian ada alif mamdudah, contohnya humro, artinya yang termerah. Kemudian sauda, artinya yang terhitam. Demikianlah penjelasan mengenai jenis isim, yaitu mudzakkar dan muannats. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Jazakumullahu khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.